Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Hidayah dengan NIM 1901040044. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Rekayasa sosial kita ketahui terdapat dua kata. Yang pertama ada rekayasa. Rekayasa itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diaplikasikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian sosial. Sosial itu adalah suatu yang berkenaan dengan manusia atau masyarakat itu sendiri. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa rekayasa sosial adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan masyarakat. Gitu. Kalau kita merujuk ke perspektif dakwah, di dalam bahasa Arab bahwa social engineering atau rekayasa sosial itu disebut sebagai takhir ijtimai, yang artinya perubahan, membawa masyarakat sosial yang menyimpang dari nilai-nilai keislaman menjadi lurus kepada nilai-nilai keislaman tersebut. Jadi itu pengertian rekayasa sosial. Kemudian kita masuk kepada tahapan-tahapan. Ada dua tahapan di dalam rekayasa sosial menurut perspektif dakwah. Yang pertama itu tahapan secara individual atau perorangan. Jadi dai di dalam melakukan rekayasa sosial menyasar dulu individu-individu, orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu dulu sasarannya. Kita menyasar supaya individu tersebut mengikuti atau menerima nilai-nilai keislaman di dalam pengimplementasian kehidupan sehari-hari, baik itu keyakinannya, akhlaknya, dan lain-lain sebagainya. Setelah individunya kita sasar, tahapan yang kedua adalah tahapan kelompok. Jadi kelompok yang kita sasar setelah kita melakukan penyuluhan di individunya, kemudian kita masuk di kelompoknya. Jadi apa yang mesti kita utamakan di situ kelompok. Di kelompok itu ada yang harus kita ubah, yaitu seperti tatanan sosialnya, ekonominya, budayanya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ada dua tahapan. Kemudian kita masuk kepada metode. Setidaknya ada 3 metode yang harus kita lakukan sebagai seorang dai di dalam melakukan rekayasa sosial. Yang pertama itu komunikasi dan penyiaran dakwah. Bagaimana komunikasi itu bisa menjadi metode? Komunikasi yang baik itu sangat berperan penting di dalam penyiaran dakwah. Dalam artian, tanpa komunikasi, penyiaran dakwah itu tidak akan berlangsung, tidak akan terjadi. Makanya komunikasi itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pengorganisasian dan pengembangan dakwah. Setelah kita melakukan komunikasi terhadap dua tadi ini, antara individu dan kelompok masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut atau individu tersebut menerima apa yang kita sosialisasikan, apa yang kita bawa, pesan-pesan nilai-nilai Islami itu yang kita bawa diterima oleh mereka, maka kita harus melakukan pengorganisasian. Kita rangkul mereka, kita buatkan wadah, kita buatkan semacam organisasi agar kita bisa menjalin kekompakan atau kerjasama. Setelah itu terjadi, dua metode ini kita lalui,
maka kita masuk kepada pembentukan masyarakat baru. Dan saya kira itu secara sistematis akan terbentuk masyarakat baru ketika dua metode ini sudah dilalui, komunikasi kemudian pengorganisasian. Itu akan menyebabkan pembentukan masyarakat baru. Jadi secara langsung individu atau kelompok masyarakat yang tergabung di dalam organisasi akan membentuk masyarakat baru. Jadi dia membentuk sosial baru, membentuk tatanan yang baru, yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Jadi tidak melenceng lagi dari nilai-nilai keislaman. Kemudian kondisi sosial yang perlu dirubah. Apa saja kondisi sosial yang perlu dirubah? Jadi ada dua kondisi sosial yang perlu dirubah sebenarnya di dalam rekayasa sosial menurut perspektif dakwah ini. Yang pertama itu as-sulumat, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kegelapan, kebohongan, dan kefasikan. Jadi kegelapan, kebohongan, kefasikan yang terjadi di dalam sosial masyarakat, itulah yang perlu diubah di dalam rekayasa sosial. Itu yang perlu dai ubah itu, sehingga dia kembali kepada jalan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian apa lagi? Al-munkar. Apa itu al-munkar? Yaitu perbuatan buruk. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa minum-minuman keras saat ini sudah bukan lagi suatu keanehan, tetapi itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi harusnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, itu adalah perbuatan yang menyimpang. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Makanya para dai itu harusnya kita berusaha merekayasa sosial sehingga perbuatan-perbuatan tersebut hilang di lingkungan sosial kita. Jadi itu kondisi sosial yang perlu diubah. Kemudian profesionalitas atau agent of social change. Jadi apa saja di situ? Profesionalitas seorang dai dapat diukur dengan kemampuannya, kemampuan pribadinya di dalam mengelola dan mensiarkan ajaran-ajaran Islam. Tentunya didasari dengan niat yang tulus, dengan taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Jika itu tidak dilakukan oleh seorang dai, maka yakin dan percaya dakwah yang disiarkan atau cita-cita rekayasa sosial itu tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi itu profesionalitas pihak yang menghendaki perubahan. Itu dai itu sendiri. Kemudian sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia itu ada dua juga, individu dan jamaah. Dan sumber daya manusia itu sangat penting. Percuma kita mau mensiarkan agama-agama, percuma kita mau mensiarkan pesan-pesan Islam, namun kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik. Kita tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif. Jadi percuma. Makanya sumber daya manusia itu sangat penting dalam rekayasa sosial. Makanya dari beberapa tahapan atau pendekatan-pendekatan ini itu harusnya memiliki korelasi yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh dai itu dapat tersampaikan atau dapat terwujudkan. Kalau kita ulas kembali, itu tahapannya ada dua, kemudian metodenya ada tiga, kemudian kondisi yang perlu diubah itu ada dua.
kegelapan, dan perbuatan buruk. Kemudian profesionalitas dan sumber daya manusia. Ketika semua ini sudah kita jalankan, maka itu besar kemungkinan rekayasa sosial yang dilakukan oleh para dai itu dapat berhasil. Itu akan berhasil. Saya kira ini saja terkait pembahasan rekayasa sosial yang saya bawakan pada video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi khususnya dan para teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.